Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lerner Holisa. Saya dari Prodi Gizi 2B dengan NIM 212230911153. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi yaitu budaya makan, etika makan, gaya hidup, dan pola makan di negara Italia dalam mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esi Julpiani, SPSI MHKes. Baik, yang saya akan bahas, yang pertama itu ada budaya makan di negara Italia, yang kedua itu ada pola makan, yang ketiga ada gaya hidup, dan yang terakhir itu ada etika makan. Langsung saja, yang pertama itu ada budaya makan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik. Budaya juga adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni bahasa. Sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Makanan Italia juga merupakan fitur kunci dari budaya pangan global. Pengembangan rantai makanan internasional menjual pizza atau pasta memastikan bahwa orang di seluruh dunia mengakui Italia sebagai salah satu negara besar di dunia makanan. Masakan Italia telah dikembangkan melalui berabad-abad perubahan sosial dan politik, memiliki akar di Roma kuno, artisok, kacang polong, selada, peterseli, melon, dan apel, serta anggur dari keju. Berbagai jenis daging dan biji-bijian semua dinikmati oleh orang Romawi kuno. Untuk pesta koki Romawi digunakan banyak rempah-rempah. Dikembangkan resep untuk cheesecake dan omelet, dan dipanggang semua jenis daging dari mulai masakan canggih dan beraroma telah muncul. Perubahan signifikan terjadi dengan penemuan dunia baru dan pengenalan kentang, tomat, paprika, dan juga jagung. Sekarang, pusat masakan tetapi tidak diperkenalkan dalam kualitas sampai abad ke-18. Masakan Italia, seperti aspek lain dari budaya, berbicara dengan aksen daerah yang sangat infleksi. Di Italia, dapat menemukan spaghetti dengan saus tomat dan pizza cukup banyak di mana-mana, tapi nasionalisasi ini identitas kuliner tidak benar-benar memegang sampai setelah Perang Dunia Kedua, ketika imigran selatan membanjiri ke utara untuk mencari pekerja dan bahkan plastik yang bervariasi dari tempat ke tempat. Kantong kecil masih memegang teguh bentuk lokal yang unik dari pasta dan persiapan khusus. Plastik seperti pasta Fagioli sementara ditemukan di mana-mana, siap berbeda sesuai dengan tradisi lokal. Eksplorasi gastronomi Italia yang terbaik dilakukan dengan mengetahui tradisi lokal dan menikmati makanan lokal di tempat. Italia juga mengekspor dan menghasilkan tingkat tinggi anggur. Beberapa daerah Italia mengekspor lebih dari 2,38 juta ton pada tahun 2011. Pada tahun 2005, Italia bertanggung jawab untuk memproduksi sekitar 1/5 dari anggur dunia. Adalah rumah bagi beberapa penghasil anggur tradisi tertua di dunia. Eutria dan pemukiman Yunani diproduksi anggur di negara jauh sebelum Roma memulai pengembangan kebun-kebun anggur mereka sendiri, yaitu pada abad ke-2 sebelum Masehi. Anggur yang tumbuh dan anggur itu produktif dan terorganisir dengan baik, merintis produksi dan penyimpanan teknik skala besar seperti tong, keputusan, dan pembotolan Romawi.
Terkenal dan tradisional anggur Italia termasuk Barbaresco, Barbera, Barolo, Brunello di Montalcino, Cintia, Sorina, Dolcetto, dan Nero de Avola untuk beberapa nama. Yang selanjutnya itu ada etika makan. Di Italia, orang yang mengajak atau mengundang makan di restoran adalah orang yang membayar makanan tersebut. Lalu usahakan untuk menempatkan tanganmu di atas meja sepanjang makan, bukan di pangkuan. Setelah itu, roti bukanlah makanan pembuka. Roti merupakan makanan yang digunakan untuk mengelap atau membersihkan saus-saus yang masih ada di piring. Hal menarik lainnya adalah ketepatan waktu. Bukanlah hal yang penting ketika kamu diajak makan atau diundang ke pesta. Kamu boleh datang terlambat 15 menit pada saat diajak makan atau 30 menit pada saat diundang ke pesta. Nah, ketika kita diundang makan oleh seseorang, ingatlah bahwa mereka harus menjadi orang yang pertama melakukan semuanya. Mereka yang duduk pertama, makan pertama, dan juga bangun pertama ketika acara makan telah selesai. Selanjutnya, itu ada 5 cara atau 5 khas orang Italia cara makannya. Yang pertama itu ada minum air putih sebelum meminum kopi. Orang Italia memiliki kebiasaan menyeruput secangkir espresso di pagi hari, setelah makan siang dan makan malam. Sebelum minum kopi, disarankan untuk minum air putih terlebih dahulu agar menetralisir rasa di dalam lidah dan menjadikan rasa kopi benar-benar terasa. Dan jangan tambahkan krim maupun gula agar rasanya masih otentik. Yang kedua, ada memotong pizza dari pusat lingkaran. Di Italia, memotong pizza dilakukan dari pusat lingkaran. Selain dengan cara itu, bisa juga dengan melipat pizza. Tapi di Italia, tidak ada yang memotong pizza menggunakan pisau dan garpu. Jangan sampai menyisakan pizza di atas piring karena hal itu dianggap tidak sopan. Yang ketiga, itu ada menggulung pasta dengan menggunakan garpu. Di Italia juga, makan pasta dengan cara menggulungnya menggunakan garpu itu sudah menjadi yang wajib ya, terutama saat menyantap jenis pasta yang panjang seperti spaghetti, fettuccine, serta long macaroni. Putar-putar pasta dengan menggunakan garpu, sementara sendok yang ada dijadikan alas untuk memutar pasta tersebut. Selain itu, masyarakat Italia juga tidak terlalu suka masakan dengan bumbu yang berlebihan. Yang keempat itu ada minum alkohol sebagai pendamping makanan. Orang Italia makan dengan ditemani alkohol. Biasanya mereka menggunakan wine. Si wine tersebut diputar-putar yang telah dituangkan di dalam gelas, kemudian dihirup aromanya dan juga dipadukan dengan indera penciuman mereka. Dengan indera perasa bisa menambah citra rasa dari wine tersebut pada saat diminum. Yang kelima ada gelato. Orang Italia biasanya memanjakan diri mereka dengan mengonsumsi makanan penutup setelah makan malam. Mereka biasanya mengkonsumsi gelato. Hal ini karena gelato mengandung lemak lebih sedikit dibandingkan dengan es krim. Selanjutnya ada pola makan. Yang pertama itu ada mengonsumsi bahan makanan musiman. Nah, pada waktu tertentu di Italia juga terdapat pasar buah itu yang menjual berbagai macam buah sesuai musimnya. Seperti pada bulan September, buah yang mendominasi pasar di Italia tersebut itu diisi dengan buah plum, persik, nektarin, dan pir. Buah yang dijual saat musiman memiliki harga yang murah, sedangkan berbagai macam buah import seperti kiwi, pisang, dan beri akan dijual dengan harga yang tergolong mahal. Masih berdasarkan konsep mengkonsumsi makanan musiman, restoran biasa menyajikan menu berbahan tomat, terong, dan artisok pada September. Konsep ini memungkinkan Anda mendapat bahan makanan segar dan berkualitas dengan harga yang relatif murah. Sekaligus baik untuk lingkungan karena memanfaatkan stok yang alam berikan. Yang kedua itu makan di tempat. Budaya makan di tempat dan sambil duduk juga sangat kental di Italia.
Mereka lebih menekankan budaya makan sambil duduk daripada makan sambil jalan. Sebagian besar restoran di Italia juga buka pada siang hari, mulai dari pukul 1 hingga 3 siang. Orang lokal Italia menerapkan norma makan siang ini secara terang-terangan agar semua orang bisa makan teratur dan para pekerja juga dapat menikmati makan siang mereka di waktu yang tepat. Yang ketiga itu ada mengkonsumsi karbohidrat dan biji-bijian. Apapun opini banyak orang tentang karbohidrat dan biji-bijian, orang Italia ini sangat menjunjung tinggi bahan makanan tersebut karena di setiap pasta pasti mengandung gandum dan itu sudah menjadi akar dari makanan pokok orang Italia. Menurut Undang-Undang Uni Eropa, gandum adalah bahan makanan yang harus ada di setiap menu makanan yang ada di Italia. Selain gandum, label untuk alergen potensial dan gluten free juga harus ada di setiap makanan. Label tersebut sangat ditunjukkan secara terang-terangan, berbeda dengan negara lain, yaitu seperti Amerika. Yang terakhir itu ada menjaga pola makan. Nah, di Italia juga budaya menjaga pola makan ini sangatlah penting karena orang lokalnya mementingkan kualitas kesehatan. Terakhir, dalam masyarakat dengan budaya makanan yang tradisional sudah berlangsung lama. Orang Italia juga terlihat jauh lebih muda jika diharuskan untuk diet. Hal itu dapat dibuktikan dengan rendahnya tingkat obesitas di Italia yang jauh lebih rendah, yaitu 19,9%, dibandingkan dengan Amerika yang memiliki tingkat obesitas sekitar 36%. Tingkat penderita diabetes tipe 2 juga sangat rendah di kalangan masyarakat lokal Italia, hanya sekitar 4,8% dibandingkan dengan Amerika, yaitu 10,8%. Tak heran jika harapan hidup orang Italia lebih lama karena pola hidupnya yang lebih sehat. Yang terakhir ada gaya hidup. Nah, kehidupan antara penduduk Italia di wilayah utara dan selatan sangatlah berbeda. Di wilayah utara cenderung memiliki ekonomi yang lebih baik karena menjadi tempat pertumbuhannya industri. Sedangkan wilayah selatan relatif lebih sulit secara ekonomi. Walaupun demikian, data ekonomi makro menunjukkan bahwa angka pengangguran di Italia tergolong tinggi. Dengan kata lain, kesenjangan ekonomi sebenarnya terjadi di kedua wilayah tersebut. Nah, golongan ekonomi atas dan bawah ini sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat diamati pada perilaku penduduk dari masing-masing golongan. Yang pertama itu ada golongan ekonomi atas, biasanya lebih terdidik, berbicara secara formal, dan menggunakan dialek nasional mereka. Mereka juga menggunakan pakaian bermerek, yaitu karya atau desainer pakaian ternama. Selain itu juga penduduk yang lebih makmur biasanya berlibur ke tempat yang lebih privasi, hidup lebih santai, dan sekali beristirahat di villa milik pribadinya. Di balik kesenjangan yang begitu terasa, ada beberapa hal yang menyatukan mereka sekaligus menjadi identitas penduduk Italia, yaitu misalnya pasta dan roti yang menjadi makanan sejuta umat, atau sepak bola juga biasanya dinikmati oleh siapa saja. Penduduk Italia umumnya menghormati dan menyayangi keluarganya. Ikatan kekeluargaannya pun sangat erat dan luas dibanding di negara barat pada umumnya. Tidak seperti kebanyakan keluarga barat yang biasanya hanya mengurusi keluarga inti, yaitu misalnya seperti ayah, ibu, dan anak. Penduduk Italia juga menjaga kedekatan dan keakraban hingga ke keluarga jauh. Penduduk Italia juga sering berkumpul bersama keluarga lainnya dan mengajak anak-anaknya untuk saling berkenalan agar memperluas jaringan keluarga mereka. Nah, kedekatan keluarga di Italia juga merambat ke lingkungan bisnisnya. Ada banyak usaha kecil yang menengah yang dikelola dan diwariskan untuk anggota keluarga secara turun-temurun. Beberapa perusahaan besar dan multinasional seperti Fiat dan Benetton pun masih bisa dibawa kendali anggota keluarga pendirinya. Karena dikelola keluarga, rapat internal pun pemimpin perusahaan biasanya tidak begitu formal. Mereka juga tidak selalu memberikan informasi secara utuh kepada pihak luar. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan bahasa atau informasi
berbeda kepada orang lain yang tidak begitu akrab atau tidak begitu dipercaya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi